Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada wali kelas 6 dan juga guru agama, kita mau membahas terkait dengan pengolahan nilai ujian kelas 6 mata pelajaran PAIPB. Semoga nanti lancar. Ini kemarin kami sudah meminta ya terkait dengan analisis nilai aset murni. Sementara nanti dalam pengolahan nilai ya, itu kan ada rata rapor 40%, 4 semester, nilai kinerja atau ujian praktek, dan nilai tulis asesmen tertulis. Nah, 30 ya, 40 30 oke. Nah, ini kemarin Bu Evi sudah menyusun berapa Bu jumlah siswanya? 35. Nah, ini tadi sudah kita coba rekap ya. Ini SKL-nya berapa? 60 jumlah siswa. 35. Nah, tuntas berapa? Tuntas SKL ya. Terus tidak tuntas? Nah, nilai tertinggi 90. Nilai terendah 55. Nah, untuk menentukan berapa yang tuntas gitu ya. Ini SKL dulu ya. Itu jumlah yang memperoleh tuntas dibagi jumlah siswa klasikal. Berapa ini? 27 bagi 35 kali berarti 70. Yang tidak tuntas berapa? 8 kali 20. Nah, secara umum SKL ini sudah tercapai karena sudah lebih dari 75% klasikal. Tapi secara khusus karena ada nilai terendah 55, ada siswa 5 yang tidak memperoleh nilai 60, berarti ada strategi khusus yang dilakukan setelah nanti pengolahan nilai dari 3 komponen. Kan begitu ya. Nah, pengolahan nilai ini, nilai rapor 4 semester 40%, nilai kinerja 30%, nilai asetnya 30%. Nah, mohon maaf, saya ingin memberi pengertian kepada guru kelas 6 dan juga guru agama. Jika nanti 3 komponen ini dijumlah, ya, hasilnya itu, maaf, yang sesuai SKL dan lebih itu namanya siswa yang lulus. Jika ada yang mendapatkan nilai kurang dari SKL, maka siswa itu sebenarnya tidak lulus. Karena apa? SKL ditentukan di suatu sekolah sebenarnya mencari siswa yang paling nilainya terendah dia, si paling bodoh loh maksudnya. Jadi supaya dia itu terangkat, maka dicarilah nilai yang terendah. Nah, jadi kalau nanti yang ini jumlahnya 60 oke, tapi kalau dilihat dari sesi nilai aset, sesungguhnya SKL-nya aset itu ada 50. Supaya kita mengevaluasi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan. Mohon informasi kepada guru agama, nilai praktek atau apa namanya? Kinerja tertinggi berapa Bu Guru? 90, terendah 8. Alhamdulillah. Berarti kan lebih dari. Nah, ya setidak-tidaknya yang tadi hanya dapat nilai 55, dia dapat 80. Berapa? 80 sama 50? 100. Kan dibagi 2 lebih dari belum ditambah dengan yang nilai rapor. Nah, mohon pada wali kelas 6 mohon dibukakan sepintas saja setelah dikelola antara rata-rata nilai rapor, kemudian nilai kinerja dan nilai aset, kira-kira yang sudah sedang dikelola oleh jenengan, nilai akhir terakhir ya. Rata terakhirnya terendah berapa? Ada nggak yang jumlah apa agama? Agama. Khusus agama. Ya, yang agama. Terendah hanya 67. Oke, berarti mencapai. Ya, ini berarti SKL 60 tadi setelah 3 komponen ya. Setelah 3 komponen di jumlah ini ternyata nilai terendah berapa? 60. Nah, berarti catatannya adalah SKL PAI tercapai.
Barangkali Ibu Wali kelas 6 atau guru agama mau bertanya boleh, mau usul boleh, mau bercerita boleh. Coba disampaikan. Oke, kalau saya yang umum, Yeah. ini kan untuk pengolahan nilai saya kalau dari penjelasan ini, Yeah. jadi kan untuk nilai asli langsung yang tidak tuntas perlu dibantu, langsung ditambah gen, tambah dibantu sesuai dengan SKL. Yeah. Kalau saya mengolah sementara itu kita asli dulu Yeah, semuanya. betul. Yeah. Nah, untuk akhirnya baru 67. Yeah. Apakah 67 itu perlu kita angkat lagi? Menurut saya tidak, karena ternyata di terakhir ini kan sebenarnya udah rekod ini ya. Yeah. Ini antisipasi jika nanti di nilai sini akhirnya kurang ya. kurang dan atau mungkin seperti di sekolah lain nilai praktek juga ada yang hanya dapat 50, kan kita akan kewali-wali kan. Yeah. Nah, itu antisipasi yang pertama. Seakan-akan kalau ada yang tidak tuntas kita siap-siap dulu. Tapi ketika di sana dikelola 3 komponen sudah mencapai SKR, sudah aman seperti itu. Berarti siswa tersebut kategori sudah tuntas. Iya. Asli. ya? Asli, walaupun ada nilai saja yang tidak tuntas, tapi di nilai praktek sama nilai apa sudah membantu. monggo dari guru agama barangkali mau bertanya, mau bercerita, apa mau apa gitu, monggo. Terus itu misalnya praktek misalnya belum tuntas, berarti nanti di remedi apa gimana Pak? Tetap segitu. Nah, sebenarnya di nilai ujian itu sudah tidak ada remedi apapun. Sebenarnya ya, tidak ada remedi. Namun demikian kita manusia biasa. Maka kebijakan itu digunakan sebaik-baik mungkin dan seluas-luas mungkin. Seperti itu. Makanya tadi saya tanya, nilai terakhir ini sesungguhnya sudah nilai perubahan apa nilai asli dari prakteknya tadi? Gitu. Kalau ini asli. Dan asli. Iya. Kadang kan tahun kemarin kan ada. Oh ya, misalnya ada ada. kasus, ya dipending dulu. Soalnya siswa kan beda-beda sih. Ya, makanya dipendingnya seperti ini. Kalau ada nilai yang tidak tuntas, ya maaf ya bahasanya ujian ulang lah. Iya. Bukan remedi lah, ya. Ujian susulan. Nah, ketika dia yang tadinya hanya 50 menjadi dia 70, tetap dia hanya dapat 60 sesuai dengan SKL. Tidak boleh lebih nilai dia, tidak boleh lebih dari SKL. Nah, yang sudah 60 yang wajib ditambahin. Jadi jangan dia yang tidak tuntas menjadi tuntas, yang sudah tuntas asli dirugikan nilainya apa ya statis, itu tidak boleh gitu ya. Jadi ada beberapa teknis Bu Guru ketika kita mau melakukan satu pengolahan nilai itu adalah demikian, dan alangkah sebaiknya setiap mapelnya ada nilai murni, ada pengolahan murni, dan jika masih ada perlu yang harus disesuaikan maka ada lembaran berikutnya supaya tahu ya, aja langsung di edit tapi langsung ganti lembar dan oh ini namanya tahu ya. Nah, ya, sebab nanti kalau tidak demikian kita tidak pernah punya analisis yang bisa meningkatkan. Nah, saran saya kepada guru agama dan guru kelas 6 terutama besok kelas 5 yang naik kelas 6 di semester awal bulan-bulan Juli Agustus, coba lihat kemampuan mereka terutama yang nanti untuk ujian praktek seperti apa. Kan sholat, membaca, maka dia diambil anaknya, ada pembimbingan khusus. Pembimbingan itu tidak harus langsung, tapi buatkan buku tugas. Tugasnya dia mengaji apa, tugasnya dia belajar sholat apa kepada siapa. Ada buku khusus dan langsung ada buku penilaiannya nanti oleh guru minta dibalik bareng ya anak ya. Nah, supaya nanti setiap tahapannya dia sudah dinilai. Sudah dinilai, oh penilaian pertama kamu sekian. Surat Al-Ikhlas enggak apa sih Cito, yang isuk tambah. Jadi lama-lama sampai terakhir dia sudah bisa memenuhi. Jadi itu yang disebut namanya tidak fiktif, tapi prosesnya harus dengan cara yang itu sudah pernah saya lakukan di SMP itu seperti itu. Jadi sampai akhirnya ujian beneran dia sudah punya nilai, dia tetap maju tapi nilai tabungan dan bukunya ada, namanya nanti ada tersendiri lah, buku bimbingan atau buku apa itu selembar.
Gitu ya, supaya nanti orang darak-darak bilang baca sih kan orang bisa sholat, orang bisa wudhu, orang bisa maca. Ini sih maksudnya tulisannya pasti elek biasanya. Demikian kira-kira. Terus saya bertanya ini konsumsi sendiri terkait sama pengolahan nilai tadi yang keterangan kebijaksanaan itu baiknya menurut Ibu kita bantu dari mampuannya atau hasil akademik misalnya baiknya kan kadang ada mata pelajaran yang memang di mampu itu nilainya hampir stabil normal ya ada yang mau jatuh sekali. Nah itu tadi sistem pengaturannya harus apa namanya ya? Baiknya di awal atau di akhir? Maksudnya harus apa namanya? Harus imbang ya, tidak boleh mengatur satu orang yang lain tidak supaya tidak memberikan ya sebenarnya dari awal. Dari awal saja. Jadi maaf ya, bocah dia konsulat kalau bisa kasih tuh kue pokok sholat jamaah nang masjid sebulan, gitu. Masalahnya apa seminggu dia lu tanda tangan dia dikasih nilai anak ini yang bodoh kan dia harus banyak mendapatkan nilai yang tinggi biar enggak itu ya kamu sekarang di sini nulis nyontok al-ikhlas tinggi 10 gitu loh. Jadi kalau ini tidak bisa dikejar dengan keterampilan atau tugas ya kan soal praktek selama masjid kan ya kalau masa dia sudah bisa kongkon nulis alif bata fathil kafo bisa buku ya kenal tapi ya ada sebuku sedina ya dia kamu besok nulis gitu loh. Jadi supaya dia diberi pelajaran yang maksudnya bukan jelas ya tapi biar dia termotivasi dan kita tidak memberikan nilai fiktif potong lulusnya kan bisa ya kita beri kesempatan benar dia pengen bisa bodoh ya sing alon-alon dengan cara dia bisa melaksanakan supaya terpenuhi. Begitu? Siap. Bisa dimengerti, Bu Ratna? Terima kasih. Siapkan ya yang kelas 5 mau kelas 6. Nanti Juli Agustus saya akan pantau. Coba di sekolah-sekolah mana yang masih ada anak yang memang khusus yang harus dibantu dan bimbing. Makatan, insya Allah sudah bisa dimengerti ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto